Baik, saudara sekalian, kita akan membahas tentang dasar filosofi tata kelola lingkungan hidup. Jadi ketika kita bicara filosofi, maka kita akan bicara tentang tiga aspek ya. Aspek apa namanya? Sebentar, ini sudah direkam apa belum ya? Sudah recording atau belum? Halo, asisten? Sudah, Pak. Sudah, Pak, ini, Pak. Sudah. Ya, Mas Alfian ya, sudah direkam ya. Ya, supaya bisa dilihat nanti ketika mahasiswa berada di rumah mengulang apa yang saya sampaikan. Saudara sekalian, kita akan bicara dasar filosofi tata kelola lingkungan hidup. Ketika kita bicara filosofi, maka kita bicara tentang teori kebenaran ya, kebenaran tentang dalam hal ini kebenaran tentang mengapa lingkungan hidup harus kita rapikan, kita pelihara dengan baik. Sebetulnya yang merapikan itu adalah manusia. Jadi kalau kita memelihara lingkungan itu sesungguhnya yang kita drive, kita manage itu sebetulnya manusianya, karena lingkungan itu sifatnya apakah itu hewan ataukah itu tumbuhan atau alam, itu sifatnya menjadi objek karena dia tidak bisa berpikir. Yang kita tertibkan, kita manage adalah manusianya, yang manusia ini punya pikiran. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang filosofi, kita bicara tentang kebenaran mengapa lingkungan hidup ini harus kita pelihara, kita rapikan, kita lestarikan. Ya. Nah, sebagaimana biasanya di dalam kajian filsafat, maka ada tiga aspek. Ya, ini tidak ada di dalam slide. Saya hanya katakan secara oral ya, bahwa filsafat itu mengandung tiga aspek. Aspek pertama adalah aspek logika. Logika tentang mengapa kita perlu melestarikan lingkungan hidup, atau kita membereskan hal-hal yang selama ini mendera lingkungan hidup kita, sehingga lingkungan hidup kita tercemar, rusak dan seterusnya. Yang kedua, aspek kedua adalah etika. Jadi etika adalah tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menimbang tentang benar atau salah, ya, menetapkan benar atau salah suatu sikap kaitannya dengan lingkungan hidup ini. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah tentang estetika. Ya, jadi ketika kita bicara filosofi, itu kita bicara tentang the reason, ya, the reason how to act. Ya, jadi logika, kemudian etika tentang what kind of behavior atau what kind of attitude that we have to to make a position, ya. Kemudian estetika itu tentang nilai keindahan yang seperti apa lingkungan hidup itu harus kita perbaiki, kita manage, kita pelihara. Nah, saudara sekalian, ketika kita nanti ingin melakukan sesuatu terhadap lingkungan hidup, maka kita perlu melihat apa sesungguhnya yang terjadi dengan lingkungan hidup itu. Ya, sebetulnya kalau alam semesta ini atau sistem ekologi ini tidak ada manusia, barangkali sistem alam ini akan baik-baik saja, gitu ya, dan semuanya pasti berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan, gitu ya. Tetapi persoalannya bumi ini sekarang dihuni oleh 7 miliar lebih manusia, nyaris 8 miliar, yang menyebabkan alam ini menjadi berantakan dan centang-perentang karena anak cucunya Nabi Adam yang sekarang ini bertebaran di seluruh penjuru dunia. Nah, saudara sekalian, mari kita coba melihat apa yang terjadi dengan lingkungan hidup kita. Ya, pada pagi ini kita akan membahas paling tidak 5 hal, ya, 5 hal. Nah, tolong Anda semua standby, karena pada akhir dari kuliah ini
maka kita akan masuk pada diskusi ya. Jadi saya ingin mengajak Anda diskusi pada akhir pokok bahasan ini, pokok bahasan 5. Saya mulai dari pokok bahasan 5 dulu ya. Kita akan membahas mengapa tata pengaturan lingkungan hidup kita, ini sering saya sebut lingkungan hidup, sering lingkungan ya, ini maknanya sama ya, lingkungan hidup atau lingkungan. Mengapa tata pengaturan lingkungan hidup kita ini sudah ada, tetapi faktanya, kenyataannya lingkungan hidup kita centang-perentang, berantakan, dan tidak pantas ya, kiranya di mata Tuhan gitu ya, lingkungan hidup kita seperti ini ya. Dan semua itu sebetulnya kesalahan manusia, karena manusia ini menjadi sangat dominan di dalam alam ini, dalam kehidupan alam ini. Nah, jadi ingat pada akhir kuliah ini nanti ada slot waktu untuk diskusi. Nah, kita akan mulai pokok bahasan pertama tentang melihat persoalan-persoalan lingkungan hidup kita dari waktu ke waktu. Ya. Mengapa dan pada titik waktu mana jadi apa gitu ya. Kemudian kedua tentang persoalan lingkungan hidup pada kehidupan mikro dan makro. Ini sekedar level of analysis saja, bahwa kita ini ada level of analysis mikro dan makro. Makro itu global sifatnya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal environmental governance values ya, nilai-nilai atau ethics ya, ini sebetulnya tadi yang saya sebut ethics, etika yang perlu kita sematkan dalam benak kita untuk menyikapi lingkungan hidup kita. Ya, ada satu set etika itu atau values. Nah, kemudian nomor 4 atau pokok bahasan 4 itu kita bicara tentang teori pengaturan lingkungan hidup. Sebetulnya banyak teori, nanti saya akan hanya membawa dua teori, dan nanti kalau mungkin minggu depan kita akan tambahkan lagi untuk membahas teori itu. Nah, saudara sekalian, kita mulai dari topik pertama tentang persoalan lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Ya, kalau Anda sikapi, kalau Anda kalau Anda cermati, kalau Anda baca di banyak buku, banyak jurnal, banyak media massa atau sumber-sumber pustaka yang lain, persoalan lingkungan hidup ini berawal sebetulnya tidak lama, ya tidak lama. Jadi artinya kekacauan yang ada di alam ini itu baru berlangsung paling tidak hanya sekitar 5 abad ke belakang. Jadi dulu semasa kehidupan Nabi Adam sampai kira-kira tahun 1300-an, 1400-an itu alam itu sejahtera ya. Lingkungan hidup begitu damainya gitu ya. Manusia ada tapi dalam jumlah yang terbatas, tidak banyak, dan pikirannya manusia pun itu tidak aneh-aneh seperti sekarang. Nah, jadi pertanyaannya adalah sejak kapan lingkungan hidup menjadi hancur lebur kayak sekarang ini? Sumber-sumber pustaka menunjukkan bahwa abad 16, abad 16, abad 17, 18 itu adalah titik mula terjadinya kekisruhan yang ada di alam ini bersamaan dengan kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan ekonomi. Dan Anda tahu milestone pada abad-abad itu, abad 16, 17, 18, itu adalah dimulainya science and technological development. Jadi sangat disayangkan bahwa perkembangan sains dan teknologi yang demikian meloncat, dan loncatan itu Anda boleh catat dan boleh lihat kembali catatan sejarah Anda
yang ada di dalam buku Anda atau mungkin di Google ya bisa dilihat. Itu dimulai sejak kebangkitan pemikiran pencerahan di mana orang masuk ke dalam dunia sains. Dan milestone yang penting barangkali adalah ditemukannya mesin uap ya. Mesin uap di abad-abad 16-17 ya. Di mana tadinya orang berkendaraan dengan kuda, dengan hewan, tiba-tiba ditemukan pada saat itu mesin yang hari ini menjadi mobil atau motor yang Anda kendarai setiap hari. Dan disitulah dimulainya kekacauan karena mekanisasi, kemudian otomatisasi dan serba teknologi itulah yang kemudian menyebabkan kita seperti ini hari ini. Kita memang dianggap sebagai manusia modern dan manusia modern itulah yang kemudian sebetulnya menghancur-hancurkan segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Dan pada saat itu dimulailah apa yang disebut era antroposen ya sebetulnya. Antroposen adalah era di mana manusia menjadi sangat dominan dan menguasai segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi abad 17-18 ya. Persoalan lingkungan hidup pada masa itu mungkin tidak seberat hari ini pada abad 17-18, tetapi sudah mulai ya. Anda mungkin bisa membayangkan ketika ada dimulai mobil pertama kali di abad itu, ya mobilnya mungkin masih sangat primitif, tapi sudah bentuknya mobil menggunakan bahan bakar, ya. Dan sejak saat itu kemudian orang menggali tambang minyak, ya, yang tadinya minyak itu ada di perut bumi dan cadangan karbon yang ada di dalam fosil fuel itu aman di perut bumi. Ya, maksud Tuhan adalah semua minyak bumi itu ada di dalam perut bumi, tidak dihamburkan keluar, karena kalau dia dihamburkan keluar dan dibakar, maka kemudian dia menjadi gas rumah kaca yang membahayakan makhluk hidup di seluruh bumi ini. Tetapi karena mesin uap, maka kemudian perlu bahan bakar, lalu dimulailah pencarian tambang minyak, ya, di mana-mana, termasuk di Indonesia, ya. Dan Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak yang luar biasa. Ya, sekarang kita pengimpor, ya. Dulu pernah menjadi pengekspor tahun-tahun 70-an, 60-70-an kita pengekspor minyak dan penghasil minyak yang sangat luar biasa. Sekarang minyak masih diburu, terutama di daerah di Jazirah Arab dan di Amerika Serikat. Jadi cadangan minyak paling besar itu ada di Arab dan ada di Amerika Utara, serta di beberapa kawasan termasuk di Kutub katanya, ya. Dan itu terus diburu karena kita sampai hari ini kita masih tergantung pada mesin mobil untuk berkendara untuk menuju tempat satu dan tempat lainnya, termasuk pesawat udara. Jadi abad 17 itulah dimulainya kekisruhan lingkungan hidup, ya. Abad 19-20 makin kisruh lagi karena modernitas meniscayakan kita mengutilisasi segala macam yang ada di bumi ini, dan setiap saat manusia berusaha untuk terus memuaskan keinginannya, bukan kebutuhannya, ya, keinginannya. Dengan kemudian melakukan industrialisasi, mendirikan pabrik-pabrik, kemudian pabrik juga menggunakan fossil fuel untuk menggerakkannya, menggunakan listriknya dibakar oleh sumber-sumber fosil, batu bara, kemudian terutama batu bara, kemudian juga minyak bumi, ya. Jadi dua itu, minyak bumi, batu bara adalah penghasil listrik yang besar di dunia ini sampai hari ini. Sehingga sebetulnya selaras dengan listrik yang kita nyalakan di rumah atau di pabrik-pabrik, maka pada saat yang bersamaan kita sedang merilis karbon ke udara, ke atmosfer. Dan itu terjadi setiap detik sampai hari ini.
Dan setiap hari pula dicanangkan oleh para pemimpin dunia untuk terus mengekspan perekonomian, untuk terus mengekspan industrialisasi, dan untuk terus membangun pabrik-pabrik demi perluasan lapangan kerja. Artinya sesungguhnya setiap detik sampai hari ini kita terus berupaya untuk mengeksploitasi bumi ini melalui pengurasan cadangan karbon yang ada di dalam perut bumi. Abad 1920 abad yang mulai suram dialami oleh sistem ekologi atau lingkungan hidup kita. Nah, abad 1920 itu mulai dirasakan oleh banyak orang bahwa bumi atau planet ini semakin tidak nyaman. Bumi atau planet ini semakin tidak nyaman, dihuni. Ya, tahun 60-an sekelompok orang sudah mulai berkumpul, ya, ada ilmuwan, ada seniman, ada cendekia, politisi dan sebagainya berkumpul di belahan bumi utara dan mulai merasakan bahwa gegap gempitanya industrialisasi dan sistem transportasi yang dibangun oleh manusia ini mulai menghimpit, ya, mulai mencekik gitu kira-kira kalau bahasa kerasnya, udara yang ada di sekitarnya, polusi dan seterusnya. Sehingga kemudian sejak 50-60 ya, 1950-1960 berarti ini abad 20, mulai ada kesadaran bahwa lingkungan kita ini memang sedang mengalami problem yang serius. Tetapi pertemuan demi pertemuan dilakukan oleh banyak orang, banyak pihak yang memprihatini lingkungan hidup. Tapi sampai hari ini pun lingkungan hidup masih terus didera dan tidak berhenti penderaan itu atau tidak berhenti kenestabaan lingkungan hidup itu sampai hari ini. Dan pada abad 21 hari ini kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai climate crisis. Climate crisis, ya, yang puncaknya sebetulnya tahun-tahun ini, di mana kemudian COVID-19 menghentikan semuanya. Ya, sekarang pesawat-pesawat terbang banyak yang tidur di hanggar, mobil-mobil banyak yang disimpan di garasi. Orang-orang berada di rumah, tidak bepergian, kalaupun bepergian tidak banyak, ya, walaupun ada. Dan emisi karbon paling rendah sejak abad 20 terjadi pada tahun 2020-2021 ini. Emisi sangat rendah. Kenapa? Karena pada hari ini banyak orang tidak bepergian. Orang tidak bisa keluar negeri. Semua pesawat, 90% pesawat ada di hanggar. Ya. Paling dinyalakan untuk dipanaskan gitu supaya tidak rusak, ya, pesawatnya. Mobil juga demikian. Motor juga demikian. Kalian pun sekarang juga di rumah, tidak di Bogor. Ya. Bayangkan kalau kalian itu ada di Bogor. Setiap saat Anda naik motor, Anda naik angkot, naik mobil, kemana pergi, kemana suka. Sekarang tidak ada lagi. Semua orang berada di rumah. Para pelajar di seluruh dunia berada di rumah. Para mahasiswa seluruh dunia ada di rumah. Para pekerja di seluruh dunia sebagian besar berada di rumah. Tidak melakukan perjalanan. Itu artinya emisi karbon turun. Nah, tetapi saudara sekalian, perjalanan kita itu bukan berarti berhenti pada hari ini. Kita bahkan sekarang sedang memulihkan penyakit COVID-19 ini. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi seperti kehidupan normal di abad 20, di mana orang bisa berkeliling dunia, bisa pergi ke sana kemari, naik mobil, naik motor, berpesta, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya climate crisis itu hanya berhenti sejenak di tahun 2021 dan terus akan berlanjut, ya. Mungkin pembangunan pabrik sekarang ini berhenti, ya, karena hampir seluruh dunia, semua negara
pertumbuhan ekonominya negatif dalam arti tidak ada pembangunan baru, ya paling-paling ada pemeliharaan, tetapi ekspansi ekonomi, membangun pabrik, membangun gedung, membangun segala macam melambat. Ya, ada tetapi melambat. Nah, saudara sekalian, ini adalah milestone persoalan lingkungan hidup. Ya, dan pada tahun-tahun ini, pada dekade ini adalah sebetulnya ujung dari puncak krisis iklim itu. Nah, mari kita lihat bagaimana sesungguhnya persoalan lingkungan hidup ini di level makro dan di level mikro. Ya, saya ingin satu-satu masuk ke isu yang penting di lingkungan hidup ini, walaupun tidak semua bisa kita sentuh. Ya, ada banyak persoalan lingkungan hidup yang ada di dunia ini, tapi yang penting saja yang mungkin saya akan ungkap di sini. Persoalan pertama adalah tentang sampah. Ya, saudara sekalian, gaya hidup dan kehidupan yang sangat modern itu meniscayakan konsumsi setiap rumah tangga, bahkan konsumsi setiap individu itu meningkat. Tadi saya tanya pada Anda kan, Anda makin gemuk atau makin kurus gitu ya. Dan sebetulnya tanpa saya hitung banyak yang makin gemuk gitu ya, konsumsinya makin besar gitu ya. Tetapi saya boleh menduga bahwa selama setahun kena COVID kita ini mungkin konsumsi Anda untuk barang-barang mewah dan barang-barang non esensial menurun ya. Mungkin Anda tidak beli baju baru seperti zaman normal gitu ya, tidak beli sepatu baru, paling tidak traveling kemana-mana. Ya. Artinya baju yang kita pakai ini mungkin baju yang kita beli sekitar 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, jadi tidak terlalu banyak. Toh orang membeli baju baru pada hari ini untuk apa? Karena tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Jadi konsumsi hari ini memang menurun. Ya. Tetapi kalau di zaman normal, di zaman belum ada COVID, Anda mungkin beli baju baru setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya. Bahkan heboh setiap mau Lebaran, bahkan jauh hari sebelum Lebaran, di bulan puasa pun, orang sudah heboh menimbun segala macam untuk entah dipamerkan pada siapa. Ya, konsumsi meningkat tajam pada saat itu. Tapi dengan COVID ini, kita sebentar lagi bulan puasa dan Lebaran, dan tampaknya masih dalam suasana COVID. Saya kira nggak akan ada baju baru, nggak akan ada pergi melancong ke sembarang tempat. Sepatu baru juga mungkin tidak ada. Ya, semuanya biasa saja. Dan pada saat itu sesungguhnya alam sedang bahagia ya. Karena alam tidak terlalu banyak menyediakan resources-nya pada manusia. 7 miliar manusia setiap hari harus dipenuhi kebutuhannya oleh alam. Nah, pada saat normal ya, ini angka tahun 2016 di mana COVID belum ada, ini 2016 ya. Jumlah sampah per orang itu sudah seperti ini ya. Kita lihat sajalah yang paling besar itu di Amerika Utara. Ini bisa diduga Amerika Serikat dan Kanada gitu ya. Kemudian yang besar lagi adalah Eropa. Anda bisa lihat itu Eropa itu terutama Eropa Barat ya. Kemudian Amerika Latin juga cukup besar ya. Kemudian Jazirah Arab itu juga cukup besar. Dan Anda lihat Indonesia. Ternyata lumayan juga ya. Sampah per kapita itu 200 kg. 200 kg solid waste per person. Ya, jadi Anda itu menghasilkan sampah 200 kg per tahun. Ya mungkin tidak terasa setiap hari gitu ya. Kayaknya kecil-kecil gitu ya, tetapi kalau dikumpul-kumpulkan 200 kg. Tinggal Anda kalikan berapa jumlah penduduk Indonesia yang sekarang 270 juta. Ya, kalau 200 kg kali 270 juta kira-kira berapa? Silakan dihitung pakai kalkulator. Dan diperkirakan karena
gaya hidup, maka pada tahun 2050 diproyeksikan di Indonesia ini, ya ini lihat ini di Indonesia, itu konsumsi kita meningkat dan menyebabkan sampah kita juga akan meningkat sampai 296, mendekati 300 kg per orang per tahun. Pertanyaannya adalah, dikemanakan sampah itu? Bahkan beratnya sampah dengan berat tubuh Anda itu lebih dibandingkan berat Anda. Jadi kita sedang sedang menumpuk sesuatu di alam ini yang sesungguhnya sangat membahayakan bagi kesehatan. Dan membahayakan karena kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Luar biasa, saudara sekalian, bahwa kita ini masuk di dalam, bahkan orang mengatakan hari ini adalah plastisin gitu ya. Jadi sebuah era di mana segala sesuatunya dengan plastik, dan plastik ini menimbuni setiap jengkal ekosistem kita. Ya, Anda pergi ke laut ada sampah, semuanya sampah plastik ya maksud saya. Anda perlu tahu bahwa dia non-degradable, dan kalaupun degradable dia mungkin 1000 tahun, ketika manusia sudah jadi fosil mungkin sampah plastik Anda baru terdegradasi. Memang ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan plastik ini, ada yang di recycle menjadi barang kerajinan dan sebagainya. Tetapi 90% dari sampah plastik ini tidak bisa diapa-apakan kecuali dibakar. Ya. Nah, di dalam praktikum saya juga sudah berikan video-video tentang contoh bagaimana sampah plastik ini membahayakan dunia ini, bumi ini. Beberapa negara mencari cara pragmatis terhadap sampah plastik, yaitu membakarnya. Walaupun kemudian ada kritik bahwa ketika plastik dibakar maka ada emisi karbon juga ya. Tetapi itu jauh lebih baik dalam tanda kutip daripada kalau kemudian ditimbun di dalam tanah dan kemudian menutupi pori-pori tanah dan kemudian mematikan jasad renik dan hewan-hewan yang ada di tanah. Risikonya besar penggunaan plastik ini. Dibakar salah, ditimbun salah. Satu-satunya cara adalah sesungguhnya Anda mengurangi plastik. Tapi caranya bagaimana? Setiap saat Anda pergi ke supermarket, semua makanan dibungkusnya dengan plastik. Anda pergi ke warung sedikit, plastik. Anda beli gorengan, plastik. Ya, memang di beberapa daerah, di beberapa kota, pemerintah daerahnya sudah melarang plastik bag ya sebagai pembungkus, sebagai untuk mengangkut belanjaan. Tapi persoalannya itu hanya dilakukan partially, hanya beberapa kota, beberapa kabupaten, tidak seluruhnya. Ya, coba Anda lihatlah di sekeliling Anda, berapa banyak plastik ada di sekitar Anda. Ya, jadi kita sedang berada di dalam sebuah era, di dalam sebuah masa, di dalam sebuah kawasan yang sesungguhnya kita sedang membunuh diri kita sendiri melalui plastik ini. Dan yang paling berbahaya sebetulnya adalah mikroplastik. Jika plastik-plastik ini kemudian memecah menjadi, bukan meluruh ya, tapi menyempal menjadi mikroplastik yang kecil-kecil dan kemudian itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu beredar di peredaran darah dan menyumbat sampai ke batang otak, dan itu sebetulnya bisa membuat hidup seseorang menjadi game over ya. Wassalam gitu kira-kira. Tapi ini terus kita lakukan. Kita tahu bahayanya plastik tetapi kita terus melakukan dan tanpa ada perubahan. Jadi kita sedang menghadapi world of plastic waste ya di mana-mana. Hanya tadi saya katakan lingkungan ini menjadi rusak karena manusianya, bukan alamnya. Alamnya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bertindak.
Jadi alam ini menjadi hancur lebur gara-gara tindakan manusia, tindakan yang sangat pragmatis dan tindakan yang hanya mementingkan, ini sangat antroposentristik, Anda sudah belajar mata kuliah ekologi manusia, mementingkan dan menomorsatukan kepuasan dan kenikmatan manusia tanpa memikirkan hewan, tanpa memikirkan tumbuhan, tanpa memikirkan alam semesta yang juga punya kehidupan yang harusnya terhindar dari bencana plastik ini. Sesungguhnya sudah banyak usaha untuk melakukan pemilahan, tetapi karena pemilahan sampah ini tidak dilakukan secara keseluruhan, maka kemudian yang terjadi ya sama saja. Ya, di rumah saya sering memilah sampah, tapi kemudian ketika di tempat sampah, akhirnya tukang sampahnya menyatukannya kembali. Kemudian di Bogor ini misalnya semua sampah berakhir di landfilling, ya, di tempat penimbunan sampah, dan semuanya bersatu di sana. Dari yang plastik, yang kertas, yang berbahan baku organik, ya, sampai yang kaleng, sampai yang aneh-aneh lah pokoknya, batu baterai yang sangat berbahaya, semuanya berakhir di tempat penimbunan sampah. Jadi kita sedang menghadapi persoalan peradaban di mana orang tidak peduli terhadap alam ini, dan ketika alam ini tidak dipedulikan oleh si manusia itu, sesungguhnya suatu saat alam akan kickback kepada manusia itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyakit, ya, dalam bentuk keracunan dan seterusnya. Dan hari ini kita sedang menuai itu dengan COVID-19. Kita belum tahu nih COVID-19 sampai berapa lama dia bertahan, bisa menyerang manusia, tapi tampaknya dia daya tahannya semakin menurun dan manusia akan makin kuat karena ada vaksin dan seterusnya. Dan pada saat itu manusia kembali dominan, dan pada saat manusia kembali dominan dan pulih, maka daya rusaknya terhadap alam ini akan bangkit kembali. Masalah emisi karbon. Tadi kita sudah sebut bahwa abad 17, 18, atau mungkin agak mundur lagi abad 15, 16, adalah masa-masa awal di mana emisi karbon itu mulai ada. Dan abad 20, abad 21, emisi karbon makin mencekik leher tidak hanya manusia, tapi juga binatang atau satwa yang ada di bumi ini. Dan celakanya, hanya ada satu makhluk Tuhan yang bisa mengendalikan karbon di bumi ini, namanya pohon. Dan setiap hari jumlah pohon bukan makin bertambah, tapi menurun. Karena apa? Karena setiap jengkal tanah sekarang harus dibangun untuk kebutuhan hidup manusia, yaitu perumahan. Jadi makhluk hidup yang menjinakkan karbon semakin habis, sementara manusia terus-menerus menyedot fosil dari bumi untuk kemudian dia bakar, menggunakannya untuk bahan bakar mobil, motor, pesawat terbang, dan seterusnya. Jadi emisi karbon kita luar biasa besarnya. Kembali lagi kepada aspek filosofi. Filosofi dasar tentang lingkungan hidup adalah menjelaskan tentang bagaimana kerusakan lingkungan hidup ini secara logis terjadi, ya, dan secara logis, ya, aspek logika tadi saya katakan. Secara logis terjadi seperti ini, sekalian. Anda lihat gambar ini, ya. Ini adalah hasil perhitungan tentang betapa emisi karbon ini sebetulnya angka sudah agak lama, 2014. Kalau kita hitung pada 2000 sampai 2019 sebelum pandemi, ya, 5 tahun yang lalu, 2019 itu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2019, maka angka ini mungkin sudah berubah, ya, dan suasananya makin merah, ya, suasana gambar ini makin merah. Semakin merah gambar ini semakin tinggi emisi karbonnya. Anda lihat bahwa annual CO2 emissions itu
paling besar itu ada di Cina. Anda tahu sendiri Cina hari ini adalah negara paling dikdaya di dalam industri, ya, mengalahkan Amerika Serikat, ya. Anda lihat itu angkanya, emisi karbonnya Amerika Serikat hampir setengahnya dibandingkan Cina, ya. Dan Anda perlu tahu bahwa setiap benda yang ada di rumah Anda itu rasanya semuanya made in China, ya. Termasuk laptop yang sedang Anda pakai hari ini made in China. HP yang Anda pakai itu made in China. Ya. Apalah semuanya, mainan, kemudian semuanya made in China. Dan industrialisasi besar-besaran memang berada di China. Ya. Mungkin hanya gado-gado, karedok sama soto ayam yang bukan made in China, ya. Yang barang-barang industri semuanya made in China. Dan ini yang menyebabkan annual emisi karbon CO2 itu tinggi sekali di daerah itu. Bagaimana dengan Indonesia? Anda lihat Indonesia tidak kalah dramatisnya. Warnanya pun mulai coklat, ya. Ya, kalau emisi karbon yang rendah itu warnanya kuning, ya. Itu biasanya di negara-negara yang Afrika, di mana ekonominya secara ekonomi pertumbuhan ekonominya tidak bagus. Dengan kata lain kita ingin katakan bahwa semakin maju perekonomian sebuah negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, semakin ekspansif industri di sebuah negara, maka emisi karbonnya dipastikan makin tinggi. Dan pada saat yang sama dipastikan daya rusaknya terhadap lingkungan hidup juga semakin besar. Dalam hal ini Afrika mungkin beruntung menjadi tempat yang tidak begitu merusak alam, gitu ya. Tetapi Afrika dikenal sebagai negara benua yang dihuni oleh negara-negara yang miskin. Terjadi sebuah dilema. Anda tidak merusak lingkungan tetapi miskin, atau Anda kaya tetapi merusak lingkungan. Anda pilih mana? Semakin kaya sebuah negara, atau kalau dikatakan semakin kaya seseorang, maka semakin tinggi daya rusaknya terhadap alam. Ini belajar dari secara logika, analogi dari emisi karbon. Negara-negara yang paling hebat itu di dunia hari ini adalah Cina dan Amerika Serikat dalam hal perekonomian, ya. Kemudian Rusia barangkali itu, ya, coklatnya luar biasa itu. Cina, Amerika Serikat dan Cina, India juga, Cina, India, Amerika Serikat dan Rusia. Ya, 4 kawasan di mana industrinya besar, ya, di sana. Jadi, saudara sekalian, ini adalah fakta di mana selain sampah tadi, selain plastik di daratan kita dikepung oleh plastik, di udara kita dikepung oleh emisi karbon. Ibarat kata dicekik di daratan, kemudian dicekik di udara. Ini yang terjadi pada kita. Jadi lingkungan hidup kita rusak serusak-rusaknya hari ini. Bukan karena alam itu yang mau, tetapi karena manusianya merusak. Mengapa menjadi seperti ini? Karena setiap jiwa manusia sekarang sangat greedy, sangat menginginkan kehidupan yang tadi dikatakan sejahtera. Bukan sejahtera, sesungguhnya yang diinginkan adalah berlebihan, luxurious living. Ya, baik. Refleksinya seperti apa? Refleksinya seperti ini, saudara sekalian. Kalau kita mengatakan emisi karbon itu bukan isapan jempol, ya. Kondisi di mana berdesak-desakan di jalan raya seperti ini terjadi di semua kota. Semua kota besar di dunia. Bahkan sebetulnya Bogor ini bukan kota besar, kota kecil pun jalanannya berdesak-desakan dengan mobil seperti ini. Jakarta sudah jangan ditanya, ya. Bangkok, Kuala Lumpur, kemudian Tokyo, ya, New Delhi, Bombay, kemudian New York, katakanlah London, pokoknya sebut sajalah kota-kota hebat di dunia, semuanya menghadapi seperti ini, ya. Dan celakanya
tren kependudukan, ya hari ini kita sekitar boleh dikata 60% penduduk berada di kota. Dan semakin hari akan semakin besar jumlah penduduk berada di kota dan meniscayakan setiap orang akan menghadapi persoalan seperti ini dan berkontribusi pada persoalan seperti ini, persoalan emisi karbon. Jadi tantangan ke depan bukan lebih ringan, tapi lebih berat. Bagi siapa? Bagi lingkungan hidup. Dan kalau manusia tidak membantu untuk meringankannya, maka kita akan makin menderita bersama-sama di alam ini. Foto ini menunjukkan betapa luar biasanya manusia dalam hal mobilitas. Ya. Kalau Anda lihat setiap hari di bandara itu, setiap 2 menit sekali ada pesawat yang mengudara. Itu di Jakarta itu 2 menit sekali mengudara di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. 2 atau 3 menit sekali ada satu pesawat mengudara. Anda tinggal kalikan 24 jam, itu berarti berapa pesawat? Itu baru di Jakarta. Ada katakanlah di Amerika itu ada 300 kota besar, di Eropa itu juga sekitar ada 400 kota besar. Ya. Di Indonesia mungkin kota besar tidak banyak yang punya bandara ya, tapi sebut sajalah Jakarta. Semua ibu kota provinsi 32 kota ibu kota provinsi semuanya punya bandara. Ditambah lagi beberapa kota bukan ibu kota provinsi yang juga punya bandara, katakanlah seperti Solo, ya, kemudian Balikpapan, ya, itu bukan ibu kota provinsi, tetapi bandaranya juga termasuk padat. Jadi di Indonesia saja paling tidak ada sekitar 50-an kota punya bandara. Di Indonesia punya 50-an kota. Di Amerika Serikat barangkali ada sekitar 300-an kota punya bandara. Di Eropa, seluruh Eropa barangkali sekitar 600-an kota punya bandara. Jadi kalau dihitung tadi setiap 3 menit sekali ada pesawat mengudara, Anda boleh hitung berapa banyak bahan bakar yang terbakar setiap hari di udara sampai tahun 2019 ketika kemudian COVID menghentikan semuanya. Hari ini 2020-2021 udara kita bersih karena tidak banyak pesawat yang mengudara. Ya. Tetapi di masa normal nanti ketika COVID-19 sudah bisa diatasi, kehidupan akan menjadi normal kembali seperti ini, di mana pesawat udara sampai mengantri untuk berjajar untuk terbang seperti ini. Saudara sekalian, ini yang kita sebut sebagai konsekuensi dari kehidupan kita hari ini. Kehidupan modern, kehidupan konsumsi massa tinggi, dan kehidupan abad 20-21 yang sangat greedy seperti ini. Masalah berikutnya adalah masalah limbah cair, saudara sekalian. Limbah cair ini tidak main-main juga, ya. Limbah cair ini datang bersatu padu dengan semakin banyaknya industri yang kita bangun. Semakin banyak industri yang kita bangun, semakin banyak limbah cair yang muncul. Dan limbah cair ini seperti ini, saudara sekalian. Jadi tadi di daratan kita sudah dicekik oleh plastik, di udara kita dicekik oleh CO2, oleh karbon. Di air kita dicekik oleh kualitas air yang seperti ini. Ya. Lalu Anda tinggal bertanya, Pak, jadi saya harus tinggal di mana? Di darat, di air, atau di udara? Silahkan pilih. Tiga-tiganya mati, gitu ya kira-kira ya. Tinggal mau mati pilih mana? Mati di air, mati di udara, atau mati di daratan? Kenapa? Karena semuanya mengandung racun. Kecuali nanti, ya. Nah, ini kita masih bicara di tataran logika, ya. Kecuali nanti ada etika yang kita rubah sehingga kemudian kita bisa lebih lebih friendly terhadap lingkungan kita. Saudara sekalian,
Apakah hanya sektor ekonomi besar yang berkontribusi terhadap limbah cair di di dalam ekosistem ini? Ternyata tidak. Ya. Kalau Anda pergi ke seluruh Indonesia ke pedalaman, ini banyak sekali orang melakukan hal-hal seperti ini. Ya, ini penambangan emas rakyat. Semua orang ingin kaya, semua orang ingin punya uang, semua orang ingin punya sesuatu yang membanggakan, emas. Tetapi emas hanya bisa didapat dengan cara mengaduk-aduk kawasan dengan air seperti ini. Dan air yang ditambang ini biasanya kemudian tercemar oleh merkuri karena merkuri dipakai untuk memisahkan emas dari bahan substansi yang lain. Dan merkurinya menggelinding ke air dan airnya sudah pekat warnanya coklat seperti ini, lalu masuk ke dalam sungai. Lalu sungainya mengalir ke hilir, lalu menjadi bahan baku untuk air minum orang-orang di hilir. Dan bisa diduga semuanya minum merkuri. Jadi kita sedang bunuh diri di perairan. Dan saya sekalian, yang terjadi di hutan bagaimana? Sama saja. Ya. Sama saja. Yang terjadi di hutan tadi saya katakan hanya ada satu makhluk hidup yang diberi tugas oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membersihkan udara ini dari karbon monoksida, namanya pohon. Tetapi ternyata hutannya pun dirambah seperti ini. Ini kegiatan penambangan hutan juga, penambangan emas di kawasan hutan. Ya, ini di Sulawesi Tengah. Apakah ini hanya di Sulawesi Tengah? Tidak, ini hanya salah satu contohnya ya. Di mana-mana terjadi seperti ini. Ya. Saudara sekalian, bagaimana dengan pertanian? Ternyata pertanian juga menghancurkan. Ya. Jadi kita memang harus makan, tetap kita harus memenuhi kebutuhan ketahanan pangan kita. Tetapi ternyata sistem monokultur yang dibangun di dalam sistem pertanian kita, apakah itu perkebunan kelapa sawit, apakah itu perkebunan kakao, apakah itu perkebunan kopi, apakah itu perkebunan teh, apakah itu perkebunan karet, yang semuanya itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga keinginan dan kemewahan manusia, meniscayakan terjadinya konversi lahan. Dan ini adalah gambar yang ini foto pribadi. Jadi saya sengaja datang ke lokasi ini untuk saya foto. Anda lihat sendiri, hutannya makin termarginalkan, makin hari makin ditebangi dan digantikan oleh produk perkebunan. Apa yang terjadi ketika tanah ini menjadi sangat terbuka seperti ini? Ini hari habis hujan, Anda bisa lihat ya, tanahnya yang merah itu bisa mengalir ke bawah, ya, dan kemudian mengalami sedimentasi di bagian hilir dari sungai yang hulunya tererosi seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya banjir. Banjir lalu kemudian menyalah-nyalahkan bahwa terjadilah ini itu orang di hulu dan seterusnya, ya. Apakah betul ini kesalahan orang hulu? Apakah orang hilir juga tidak salah? Apakah ini hanya kesalahan perusahaan yang menanami perkebunan ini? Tidak, ya, semuanya salah. Kita setiap pribadi dari kita ini salah. Kenapa? Karena kawasan ini tidak akan terbuka seperti ini kalau kita tidak melebih-lebihkan konsumsi kita. Kita tidak berlomba-lomba untuk cari uang dan kemewahan seperti yang kita inginkan. Jadi saudara sekalian, persoalan lingkungan hidup ini ujungnya adalah ada di manusia, bukan di Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa sudah menetapkan sebuah siklus, ya, misalnya ini siklus air yang sesungguhnya sudah jelas, ya, air dari lautan terkondensasi, terevaporasi, naik ke atas menjadi awan.
awan dibawa angin menabrak gunung, lalu kemudian turun sebagai hujan. Hujan ini kemudian ditangkap oleh hutan, hutannya ada di daerah lereng dan pegunungan, airnya kemudian disimpan di dalam tanah, kemudian pelan-pelan airnya mengalir kembali ke lautan. Kemudian air yang ada di badan-badan tanah ini menumbuhkan pepohonan, menumbuhkan buah-buahan, tanaman pangan untuk manusia. Tapi yang terjadi bukan hukum Tuhan ini yang berlangsung, tetapi hukum manusia, hukum apa yang dijalankan, hukum kemewahan, hukum greediness, dan hukum kesewenang-wenangan. Pohon ditebangi, dijadikan hotel, dijadikan rumah makan, dijadikan pemukiman, airnya menggelinding langsung ke bawah, lalu menggenangi bagian hilir, lalu kemudian menimbulkan banjir. Sementara pepohonan yang ada tidak kebagian air atau pohonnya ditebangi. Ini yang terjadi, saudara sekalian. Jadi siklus hidrologi juga mengalami kekacauan karena kejumawaan kita. Nah, saudara sekalian, ada 10 tantangan besar lingkungan hidup pada abad-abad di mana kita hidup ini, ya. Sebetulnya semua ini, tantangan ini timbul bukan karena tangan Tuhan, bukan. Ini semua karena tangan manusia. Lihat, hujan asam. Ya. Persoalan hujan asam itu karena tadi banyak sekali polusi naik ke udara yang selain karbon juga sulfat gitu ya. Yang ikut dalam polusi pabrik, kemudian ditimpa air, kemudian air hujan, lalu turun menjadi hujan asam. Dan hujan asam ini kalau sampai ke bumi, sama seperti air aki itu ya, merusakkan bangunan. Kalau bangunan rumahnya orang yang suka mengeksploitasi sumber daya alam sih nggak apa-apa ya. Tetapi kalau kemudian merusakkan bangunan seperti jembatan, sekolah, dan sebagainya, maka kemudian terjadilah kehancuran fasilitas-fasilitas publik. Penipisan ozon akibat karbon monoksida yang berlebihan di atmosfer. Gangguan cuaca yang tadinya bulan musim penghujan, misalnya jadinya kekeringan, sebaliknya yang tadinya mestinya bulan-bulan musim kering terjadi hujan yang sangat tinggi. Terjadi kekacauan di dalam ritme alam ini menjalankan tugasnya. Kemudian deforestasi, tadi contohnya sudah saya tunjukkan di gambar tadi. Land degradation dan desertification. Alam menjadi di beberapa tempat menjadi gurun pasir karena pohonnya habis. Fresh water menjadi persoalan. Karena apa? Karena tadi air tercemari oleh limbah yang luar biasa. Marine fisheries decline, ya karena ikan-ikannya mati dan menjadi tidak subur lagi, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia terpaksa dilakukan overfishing. Semakin overfishing semakin habis ikannya. Jadi kita sedang bunuh diri karena ikan makin habis di lautan. Toxic polutan, ya tadi misalnya penambangan emas yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dari substansi yang lain, dan merkurinya menggelinding ke sungai, dan kemudian sungainya airnya diminum oleh manusia. Toxic polutan. Loss of biological diversity. Ya, seiring dengan hilangnya hutan karena dikonversi menjadi peruntukan lain, hilang pula hewan-hewan yang ada di sana. Rusa, kancil, ular, orang utan, kera, dan sebagainya, semuanya mati. Kemudian eksesif nitrogen yang ada di udara, ya, terutama dari pupuk kimiawi. Jadi saudara sekalian, nasi yang kita makan itu nasi yang semuanya dipupuk oleh pupuk urea, dan pupuk urea yang disebarkan di sawah itu
risikonya sebagian menguap ke atas dan kemudian menjadi polutan di udara, termasuk nanti turun menjadi hujan asam yang tadi saya sebut di atas. Saudara sekalian, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita harus melakukan ini, ya. Sebelum saya masuk ke topik 3, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa atau ada komentar? Atau saya mau minta mahasiswa supaya Anda tidak tidur? Halo, mahasiswa? Iya, Bapak. Ya, silahkan ketikkan ya chat ya. Jawab pertanyaan saya ini. Bagaimana sikap Anda melihat kerusakan lingkungan hidup di alam ini? Silakan Anda jawab. Ya, silakan Anda jawab. Tidak perlu melihat jawaban teman Anda. Silakan ketik di chat room. Anda boleh melihat misalnya tadi kerusakan lingkungan hidup dari sisi air, dari sisi dari sisi udara, dari sisi darat, dari sisi hutan, dari sisi segala macam. Silakan. Bagaimana sikap Anda melihat kerusakan lingkungan hidup di alam ini? Menghujat pemerintah, menghujat diri sendiri, menghujat tetangga, menghujat dosen IPB, menghujat Pak Kiai, menghujat Pak Pendeta, menghujat orang tua, atau apa? Silakan dijawab. Saya tunggu 1 menit, cepat. Ya. Mencari tahu penyebab terjadinya kerusakan, mengubah kebiasaan buruk, secepatnya memperbaiki lewat gerakan. Sangat sedih. Sejujurnya saya sangat miris. Oke. Ulah manusia yang sangat oke. Ikut prihatin. Oke. Saya adalah salah satu penyebabnya. Ini bagus nih Denada, ya. Berarti Anda menyadari bahwa segala persoalan lingkungan hidup sebetulnya bukan di luar sana, tetapi diri kita ini penyebabnya. Ya. Termasuk kita detik ini sedang merusak alam. Ya, jangan salah ya. Kita ini sedang merusak alam. Ini detik ini, Anda dan saya sedang merusak alam detik ini. Kenapa? Karena kuliah ini hanya bisa berlangsung menggunakan energi listrik. Ya, kita sedang bertatap muka menggunakan energi listrik dan energi listriknya itu dipanen dari hasil membakar batu bara. Dan batu baranya setelah dibakar terimisi ke udara dan udaranya mencekik leher kita. Jadi, saudara sekalian, sesungguhnya segala gerak kita sekarang ini sedang merusak lingkungan hidup. Ya, baik. Silakan Anda jawab terus. Saya akan kembali share screen. Saudara sekalian, ada satu set values yang ini masuk kepada aspek etika dari filosofi lingkungan hidup. Jadi tadi secara logika saya sudah tunjukkan alasan fakta-fakta yang menyentuh pikiran kita bahwa benar lingkungan hidup kita sedang rusak, ya. Nah, lalu apa etika yang bisa kita jalankan? Tadi sudah ada yang bilang, Pak, saya miris, saya sedih, saya prihatin, ya, saya ingin ikut memperbaiki alam ini. Oke, kalau begitu maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, nah, saya sekalian ada paling tidak ya, berarti bukan ini saja ya, paling tidak 6 standar etika yang bisa kita kita sematkan dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Ini gambarnya kelihatan ya? PPT-nya bisa tampak pada layar Anda? Kelihatan, Bapak. Terlihat ya? Oke. Yang pertama adalah etika stewardship. Lalu yang kedua adalah etika equity. Yang ketiga adalah etika rights to nature.
kemudian etika tentang social order, kemudian environmental justice, kemudian yang terakhir inclusiveness. Saudara sekalian, apa ini semuanya? Ya, apa ini semuanya? Yang pertama stewardship, ya. Apa itu stewardship? Sebuah stewardship is an ethic that embodies the responsible planning and management of resources. Ini saya ambil dari Google, saya ambil dari Wikipedia gitu ya. Jadi artinya Anda juga bisa lihat definisi ini secara online. Atau juga saya ambil dari apa namanya kamus Merriam-Webster ya. Jadi sebuah sikap tentang tanggung jawab manusia untuk memelihara dan memastikan tatanan dari bekerjanya hukum alam agar tetap berlangsung. Jadi tadi seperti hidrologi siklus air ya, siklus hidrologi air itu. Sekarang siklus itu tidak berlangsung. Ya. Begitu hujan, air langsung menggelinding ke lautan. Kenapa? Karena dia tidak ada yang menahan di daerah hulu. Nah, kalau memang Anda tahu bahwa air itu seharusnya bertahan di hulu, tidak langsung menggelinding ke lautan, maka kita harus melakukan sesuatu di hulu itu. Kalau hulu itu adalah tempatnya air untuk parkir sejenak, dan parkir sejenak itu hanya bisa dilakukan jika dan hanya jika ada pohon di sana, maka lakukanlah penghutanan kembali kawasan itu. Pak, sekarang sudah jadi restoran, Pak. Sudah jadi hotel, Pak, di kawasan hulu. Ya, mari kita sadarkan pemerintah daerah untuk tidak serta-merta dan sesegera mungkin untuk memberikan izin pendirian rumah makan, restoran, hotel, dan sebagainya di daerah hulu. Dan tujuan dari kuliah ini adalah mungkin para pejabat hari ini adalah pejabat generasi masa lalu yang mungkin tidak pernah mendapatkan kuliah tentang apa itu tata kelola lingkungan hidup. Dan tujuan dari mata kuliah ini adalah ketika nanti Anda ini, ya di sini hanya ada 46, tapi siapa tahu salah satu atau mungkin semuanya dari 46 orang ini, sekitar 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, Anda akan berada di tampuk-tampuk kekuasaan. Apakah itu sekedar jadi camat, atau sekedar jadi kepala desa, atau jadi bupati, atau jadi wali kota, atau jadi gubernur, atau bahkan jadi presiden sekalipun. Maka Anda ingat kuliah ini. Ya, Anda ingat kuliah ini. Bahwa Anda jangan cepat-cepat memberikan izin pembangunan di kawasan hulu yang kemudian akan menghancurkan lingkungan di kawasan hilir dan lingkungan di seluruh ekosistem yang ada di bumi ini. Ya, ini prinsip stewardship. Jadi Anda punya bekal bahwa Anda itu sesungguhnya harus punya bekal tentang responsibility untuk menjamin bekerjanya hukum alam ini secara benar, tidak pincang. Ya. Dan pembangunan yang sekarang ini dihela hanya demi pertumbuhan ekonomi, demi perluasan lapangan kerja, demi pertumbuhan kekayaan, demi perluasan kesempatan kerja, dan demi yang sifatnya duniawi dan sifatnya bukan duniawi, sifatnya untuk kemewahan, yang sifatnya semua untuk keberlebih-lebihan, itu harus segera dikoreksi. Itu harus segera dihentikan, ya, dan diganti oleh sebuah etika, sebuah program kebijakan yang lebih friendly, lebih bersahabat terhadap alam. Yang berikutnya tentang etika equity. Apa itu equity? Ya, etika equity adalah the quality of being fair and impartial. Fair dan impartial terhadap siapa? Terhadap makhluk hidup lain, ya. Jadi sebuah sikap yang memandang bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan tanpa terkecuali, baik yang hidup maupun tak hidup, ya, termasuk gunung, termasuk tanah, air, ya. Tidak pada tempatnya Anda untuk kemudian mengotori air dengan dalih, Pak, saya mendirikan pabrik ini demi pertumbuhan ekonomi, demi kesempatan kerja, maka itu kemudian saya kotori air sungai ini dengan limbah dari pabrik saya. Itu berarti Anda tidak equity, Anda tidak memelihara sikap ini.
Jadi secara etik kita diminta untuk menyematkan pada benak kita etika equity, yaitu bahwa alam ini memiliki hak hidup yang sama. Tidak ada keistimewaan bagi manusia atas dalih pertumbuhan ekonomi, atas dalih perluasan kesempatan kerja, atas dalih apapun, ya, untuk kemudian menihilkan peran dan menyingkirkan makhluk lainnya dari alam ini. Pak, saya kan dididik di IPB ini nanti disuruh menjadi entrepreneur, Pak. Tugas saya nanti berarti harus membuat pabrik, membuat sentra-sentra industri supaya terjadi pertumbuhan ekonomi, supaya masyarakat berdaya. Saya belajar kuliah tentang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Lalu macam apa Pak pemberdayaan ekonomi? Macam apa Pak pertumbuhan ekonomi yang harus saya lakukan? Kalau Bapak mengatakan bahwa kita harus equity, mari kita pikirkan. Silahkan Anda membuat lapangan kerja baru, tetapi jangan kemudian memarginalisasi dan menihilkan makhluk hidup yang lain. Ini adalah prinsip dari tata kelola lingkungan hidup. Ya, apa gunanya Anda menolong orang dengan perluasan kesempatan kerja, tetapi kemudian Anda mencekik makhluk hidup lain? Ini yang dituntut oleh prinsip equity ini. Ya, jadi saudara sekalian, itu yang harus Anda pegang. Prinsip kedua. Prinsip ketiga adalah tentang rights to nature. Rights to nature itu adalah tentang legal and jurisprudential theory that describes inherent rights as associated with ecosystem and species, similar to the concept of fundamental human rights. Jadi ketika Anda bicara tentang hak asasi manusia, dan Anda terus berkuar-kuar, bahkan mungkin menjadi demonstran di pinggir jalan, demonstran meminta kepada pemerintah tentang hak asasi manusia, maka sesungguhnya Anda sedang jumawa. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika Anda hanya bicara hak asasi manusia, Anda tidak menghormati hak asasi alam. Yang harus kita hormati adalah bukan hanya hak asasi manusia, tapi hak asasi alam. Ya, alam itu punya hak asasi. Ya, seterpencil apapun alam itu, dia punya hak. Ya, ini contohnya pohon ini. Betapa dia harus tumbuh walaupun dia terpencil di tengah lautan. Ya, jadi sikap manusia untuk mengakui secara legal ya, bukan hanya secara psikologikal atau secara hati nurani, secara legal kita harus mengakui bahwa mereka itu alamnya punya hak untuk hidup. Tumbuhan, satwa, lautan, gunung punya hak untuk hidup di ekosfer. Dan etika ini kalau kita sematkan, maka kita akan menghasilkan sebuah tata kelola yang yang respectful kepada alam. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah tata kelola yang kemudian menafikan alam, saudara sekalian. Social order yang berikutnya. Sebuah tata kelola itu bicara tentang order, bicara tentang ketertiban. Dan social order itu adalah fundamental concept in sociology. Ya, ini konsep sosiologi sesungguhnya. Tapi kita pakai untuk lingkungan hidup. That refers to the way the various component of society to work together. Sebuah konsep tentang bekerjanya berbagai komponen, terutama kelembagaan dan struktur sosial, untuk menjamin ketertiban dan kelanggengan sebuah sistem. Jadi ketika kita ingin menjamin kehidupan alam, maka kita tidak bisa sendirian. Pak, saya pokoknya yang penting diri saya saja, Pak, yang ramah lingkungan, tetangga saya bodoh amat. Nggak bisa begitu. Ya. Kenapa? Karena kita ada fenomena interconnectedness ya. Jadi setiap interconnectedness itu adalah setiap diri Anda dengan orang lain atau daerah Anda dengan daerah lain itu terhubung sesungguhnya karena kita hidup di dalam satu planet yang sama. Jadi untuk menyelamatkan alam ini tidak bisa secara individual, kita harus secara bersama-sama. Ya. Anda baik saja secara pribadi itu tidak cukup, gitu kira-kira. Ya. Hanya satu instansi saja yang berbuat
kemudian instansi lain tidak berbuat, itu juga tidak cukup. Jadi artinya standar-standar etik yang tadi saya sebutkan itu harus diikuti oleh semua pihak, tidak ada kecuali, ya, tanpa kecuali. Ini social order. Kemudian environmental justice. Environmental justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah setiap orang tidak memandang ras, etnis, agama, asal-usul, Anda orang kaya, orang miskin, ya, Anda ningrat atau Anda masyarakat biasa, tidak terkecuali harus bertanggung jawab terhadap tata aturan atau regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup. Tidak ada hak istimewa. Bahkan Anda itu anak raja atau Anda seorang presiden pun tidak ada hak untuk kemudian Anda menyia-nyiakan alam. Tidak ada hak. Ya, jadi semua punya hak yang sama. Semua punya hak yang sama, bukan kewajiban ya, hak ini. Ya, semua punya tanggung jawab yang sama. Jadi Anda kalau diam saja itu Anda salah. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan biarlah kan sudah ada itu Dinas Lingkungan Hidup, kan sudah ada itu Menteri KLHK. Ketika Anda berdiam diri Anda salah. Ya, karena tanggung jawab ini tanggung jawab bersama. Ya, jadi sikap ini, etika ini menjadi salah satu etika tentang tata kelola lingkungan hidup. Jadi tata kelola itu undang-undangnya mungkin sudah diberlakukan. Nah, ini nanti ada menjadi pertanyaan di akhir kuliah ini. Undang-undangnya sudah ada, tetapi kenapa tidak bergerak undang-undang ini? Kenapa pencemaran terus terjadi? Kenapa kehancuran lingkungan terus terjadi? Ya karena tadi 45 orang yang berada di ruang ini diam saja gitu. Berarti Anda tidak memegang environmental justice. Kita semua tidak memegang environmental justice. Merasa seolah-olah itu sudahlah, itu tugasnya Presiden Jokowi. Itu sudahlah, itu tugasnya Presiden Joe Biden. Sudahlah, itu tugasnya Bu Menteri KLHK. Ketika Anda bersikap seperti itu, maka Anda tidak punya sikap, tidak punya etika environmental justice. Yang terakhir adalah inclusiveness. Saudara sekalian, the practice or policy of providing equal access to opportunities and resource for all participating parts who might otherwise be excluded or marginalized. Jadi sikap untuk merangkul semua pihak. Ya. Jadi Anda penting untuk membangun etika ini, yaitu Anda mengikut sertakan semua orang dalam menjaga kelestarian alam. Jadi Anda menjadi sebuah prime mover yang kemudian mengajak semuanya. Yang terjadi hari ini, lingkungan hidup itu hancur karena semua orang individualistik. Semua merasa ingin selamat sendiri-sendiri, padahal alam ini tidak bisa begitu, ya. Alam ini hanya akan menyelamatkan alam itu dan Anda beserta seluruh isinya jika Anda semua, kita semua bergandengan tangan secara inklusif semua bersama-sama menyelamatkan alam ini. Nggak ada gunanya Anda tidak menggunakan plastik, tetapi tetangga menggunakan plastik. Nggak ada gunanya Anda tidak punya motor, Pak, saya sekarang mau buang motor itu, mobil mau saya cemplungkan ke laut supaya saya tidak lagi membakar fosil. Nggak ada gunanya kalau tetangga Anda masih punya mobil, punya motor. Indonesia mungkin akan menggunakan mobil listrik dan sebagainya. Oke, fine. Tapi nggak ada gunanya kalau kemudian negara tetangganya masih menggunakan mobil pakai fossil fuel gitu. Jadi persoalan kita adalah persoalan bersama. Ini yang kita sebut inclusiveness. Ya, saudara sekalian, sebetulnya yang kita sedang pikirkan ini adalah tentang bagaimana kemudian sebuah sikap tadi, sebuah sikap logika tadi kemudian kita implementasikan ke dalam aturan supaya lingkungan hidup kita itu selamat. Ketika lingkungan hidup kita selamat, maka selamat juga seluruh yang ada di dalam alam ini, termasuk kita, termasuk individu kita. Sekarang kita tidak selamat karena kita sekarang hidup sendiri-sendiri dan alam berjuang sendirian. Bahkan alam
sedang dipecundangi gitu ya oleh manusia-manusia, termasuk kita yang ada di forum ini. Jadi saudara sekalian, kita sedang menginginkan sebuah tata kelola yang sifatnya bisa membuat diri kita itu tergerak, dan sampai hari ini kita punya banyak aturan ya. Ini saya sebutkan, kita punya banyak regulasi. Ya, sebut sajalah, ini semua sudah kita pakai. Artinya sudah diundangkan ya. Sudah kita pakai, sudah diundangkan, tetapi belum diimplementasikan ya. Beda antara dipakai dan diimplementasikan ya. Undang-undang ini sudah dipakai, sudah disahkan oleh DPR, oleh Presiden. Artinya sudah dipakai ini undang-undang ini di dalam sistem hukum, tetapi belum diimplementasikan dan belum dioperasionalkan. Ini yang menjadi persoalan. Sebut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 32, Undang-Undang 32 tahun 2009. Undang-Undang Sampah, Undang-Undang 18 tahun 2008. Undang-Undang Energi tahun 2007 nomor 30. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah 101 2014 tentang pengelolaan limbah B3 supaya air tidak tercemar. Undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang menjamin bagaimana makhluk hidup selain manusia, apakah itu sekedar rusa atau babi hutan atau kera, untuk tetap hidup. Undang-Undang nomor 11 tahun 2013. Pertanyaannya, apakah undang-undang ini jalan atau tidak? Pernahkah Anda merasakan bahwa undang-undang ini bisa mendrive perilaku Anda? Ini persoalannya, ya. Jadi ada teori yang yang bisa dipakai untuk melandasi itu. Saudara sekalian, Anda bisa merasakan, barangkali sebagian besar kita yang berada di dalam ruangan Zoom ini pernah naik pesawat, ya. Semua pernah naik pesawat. Anda pernah merasakan bagaimana pesawat itu take off dan landing. Saat take off dan landing, 3 menit pertama take off atau 5 menit pertama take off, ya, itu biasanya saat-saat paling kritis. Juga demikian 10 menit akan landing, itu saat-saat paling kritis pada keseluruhan pesawat itu. Karena kalau salah, kemudian bisa jatuh atau kecelakaan. Pada saat itu, ketika landing, ini landing ya, ini landing dan ini take off, ini biasanya tingkah laku semua orang yang ada di pesawat itu sepenuhnya dikendalikan oleh yang namanya pilot. Artinya pemimpin itu penting dalam memimpin keseluruhan sistem itu. Tetapi ketika 5 menit kemudian, ketika sudah berada, ini saat take off, 5 menit kemudian sudah berada di ketinggian jelajah, kira-kira sekitar 15.000, 20.000 kaki, ya. Itu 20.000 kaki di atas permukaan laut, maka pesawat akan mengambil alih, sistem itu yang mengendalikan. Dan pada saat itu biasanya kemudian lampu kenakan sabuk pengaman mati dan Anda bisa berdiri dari tempat duduk lalu pergi ke belakang untuk buang air, atau kemudian pramugarinya menyajikan makanan, mondar-mandir di lorong itu untuk melayani makanan kepada para penumpang. Artinya apa? Pada saat itu pilot tidak bekerja. Mungkin pilot duduk saja di kokpit untuk melihat situasi. Tetapi yang bekerja adalah mesin. Yang mengendalikan adalah regulasi, regulator. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam sistem tata kelola ini, kita seharusnya dan sesungguhnya dan sejatinya sudah melakukan berbagai macam regulasi. Ya, kita sudah set up ini regulasi-regulasi ini untuk melindungi air, ini regulasinya, untuk melindungi hutan, ini regulasinya, untuk melindungi keanekaragaman hayati, ini regulasinya, dan seterusnya. Ibarat kita naik pesawat, sesungguhnya kita ini sudah pada ketinggian jelajah di mana regulasi-regulasi inilah yang kemudian bekerja menyelaraskan semua gerak langkah kita supaya kemudian semuanya menjadi aman. Persis seperti pesawat yang sedang berada di ketinggian jelajah. Semuanya aman, pesawat berjalan dengan baik dan menuju ke tempat tujuan.
Ini yang kita sebut sebagai teori strukturasi. Jadi struktur yang mengendalikan. Individunya tidak perlu mengendalikan. Pertanyaan saya adalah, apakah struktur yang namanya undang-undang ini semua sekarang sudah mengendalikan hidup kita? Sudah mengendalikan bahwa kita tidak membuang sampah plastik, sudah mengendalikan bahwa kita tidak bersewenang-wenang terhadap hewan yang ada di alam ini. Sudahkah undang-undang ini mengendalikan kita tidak mengotori air, paling tidak air got kita? Dan seterusnya. Pertanyaan itu pertanyaan yang sangat kritikal. Artinya, teori strukturasi ini belum berjalan. Kalau menggunakan kata strukturasi, menggunakan konsepnya Giddens, ya, ibarat kata, Pak, mungkin kita sedang take off. Oke. Bisa jadi kita sebetulnya bahkan belum take off. Kita masih bingung berada di landasan gitu kira-kira. Ya. Jadi ibarat kita mau naik pesawat, kita mungkin take off saja belum gitu. Masih ya mungkin oke lah, ada yang sudah mau take off gitu ya. Ada yang masih ribut di parkiran atau dan seterusnya. Jadi di dalam pesawat saja belum. Ini yang terjadi. Jadi lingkungan hidup kita sekarang ini kacau karena sistem tata aturan yang ada ini belum menstrukturasi ya, belum menstrukturasi kehidupan kita. Berikutnya, menggunakan teori habitusnya dari Bourdieu namanya ya, Pak Bourdieu itu Anda lihat gambar ini. Dua gambar ini menunjukkan dua perilaku manusia, dua perilaku masyarakat yang sangat berbeda tentang kepatuhan mereka terhadap peraturan. Jadi peraturan ini sudah ada. Peraturan ini sudah ada, sudah dipakai, sudah diimplementasikan. Begitu diimplementasikan, maka gambarnya menjadi beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Yang di kanan itu adalah orang-orang yang sudah mengimplementasikan aturan, di mana ketertiban itu kemudian menjelma nyata. Nah, di gambar yang kiri ini adalah masyarakat yang mengabaikan aturan itu. Ketika aturan itu diabaikan, regulasi itu tidak diikuti, maka yang terjadi adalah habitus yang kacau balau seperti di gambar sebelah kiri ini. Di mana kemudian orang semaunya menyeberang, ada yang berhenti, ada yang dan seterusnya. Ini kacau balau ya. Anda lihat situasi sehari-hari ini, contoh kasusnya adalah tentang tata aturan lalu lintas. Paling mudah ini karena kalau lingkungan kita agak sulit mendapatkan gambarnya, tapi kalau lalu lintas kita mudah ya. Jadi, saudara sekalian, implementasi dari tata aturan, regulasi dan policy itu adalah berubahnya habitus, berubahnya perilaku. Jadi implementasi sebuah aturan akan tampak pada berubahnya perilaku. Berubahnya perilaku dari mana, Pak? Dari kekacauan yang ada di sebelah kiri ini menjadi sebuah ketertiban yang sebelah kanan ini. Pertanyaannya sekarang, apabila gambar ini diterapkan di aspek lingkungan, pertanyaan saya adalah, apakah ketertiban seperti gambar sebelah kanan ini sudah terjadi atau kita sedang bingung seperti ini di dalam habitus yang lama, yaitu habitus tentang kesewenang-wenangan, kesemena-menaan terhadap lingkungan. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kita sudah punya satu set logika yang tadi saya sebutkan. Kita sudah punya satu set logika yang mengatakan bahwa iya ya, lingkungan hidup kita ini sedang hancur lebur. Secara logika kita menerima bahwa akal sehat kita menerima bahwa lingkungan itu hancur gara-gara perilaku kita semua. Lalu kita juga tahu bahwa satu set etika tadi, ya, ada rights to nature, ada environmental justice, ada inclusiveness, ada segala macam tadi, itu bagus. Oh ya, itu benar, itu baik. Lalu diwujudkan di dalam apa yang disebut undang-undang ini semua. Lalu dipakailah undang-undang ini, diketok palu oleh Presiden, oleh DPR. Pertanyaannya, etika sudah ada, logika sudah menerima, aturan sudah ada.
Tata kelola sudah ada. Apakah lingkungan hidup kita hari ini, saat ini sudah baik kondisinya? Pertanyaannya kemudian adalah, kalau ternyata belum baik, apa yang jadi masalah di bumi Indonesia ini atau di dunia ini barangkali ya? Ini tidak hanya khas Indonesia ya, saya katakan ya. Negara lain juga demikian. Dunia juga demikian. Aturan sudah ada, ya, satu set teori sudah ada, ya, menggunakan teori strukturasi Anda bisa pahami, menggunakan teori habitus Anda juga bisa pahami, menggunakan teori-teori tentang etika juga Anda sudah pahami, kemudian tata aturan juga sudah ada. Pertanyaannya kemudian, ya, mengapa keseimbangan alam dan kelestarian alam masih terancam? Ya, sekalipun telah ditetapkan sejumlah etika aturan yang demikian ketat. Sampai di sini 6 menit menuju akhir, saya akhiri kuliah saya. Dan saya ingin mengajak Anda semua berdiskusi.